Licin. Nggak selicin, Cok. Enak Kak? Kira enak, Kak. Kita dengar lagi ada kayak orang jalan pakai kerincingan, kerincing, kerincing, kerincing. Itu di tenda, bener-bener di tenda, kerincing, kerincing. Nah teman gua langsung natapin gua kayak gini. Gue langsung kayak gini. Nggak tahu suaranya halus banget, suaranya kayak gini. Ki, kecilin ya HP-nya. Nggak enak sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumaha daramang sadayana. Semoga kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang sedang sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita kedatangan narasumber yang mempunyai banyak pengalaman mistisnya. Langsung aja kita perkenalkan. Oke Bang, kita tos dulu. Oh ya, kita bersama dulu. Bersama dulu, sip. Mau langsung diminum Iya. dulu. Perkenalin Bang, namanya siapa dan dari mana? Nama gue Rizky, rumah gue di Limo. Di sini gue mau ceritain pengalaman horor gue di pendakian Gunung Gede Pangrango. Widih, di stop dulu Bang ceritanya. Oke teman-teman, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, ya Allah, terima kasih banyak ya. Oke, kita langsung aja kembali ke ceritanya Bang Rizky. Horor kita datang. Iya, di sini gue mau ceritain pengalaman gue di Gunung Gede Pangrango. Jadi singkat cerita aja, dari Depok kita berenam yang nggak bisa kita sebutin satu persatu namanya. Kita dari Depok naik motor berenam menuju ke base camp Gunung Gede via Putri. Ya. Singkat cerita kita belanja dulu di Parung Bingung. Kita belanja nugget, otak-otak, sosis, nugget. Kita beli gas, beli segala macam lah. Peralatan gitu. Iya, logistik. Singkat cerita kita jam 11 berangkat menuju ke base camp Putri menggunakan sepeda motor. Singkat cerita gue sampai base camp Putri jam 1-2 malam. Sampai situ gue ketemu dengan Mang Putro yang punya warung situlah yang buat simaksi. Gue simaksi sama dia 75.000. Habis itu gue tidur di base camp lagi buat ngobrol-ngobrol lagi, cerita-cerita lagi, buat ketawa-ketawa lagi. Singkat cerita, menjelang subuh datang, kita prepare buat sholat subuh, buat packing ulang lagi. Singkat cerita aja, jam 6 pagi kita nge-trek untuk menuju base camp pendaftaran di Gunung Gede Pangrango. Jam 6 kita start trekking menuju ke alun-alun Surya Kencana Gunung Gede Pangrango. Kita jam 6 nge-trek. Di perjalanan aman-aman aja nih, aman-aman aja. Sebelum jalan kita juga berdoa dulu nih buat keselamatan, buat para pendahulu di Gunung Gede Pangrango. Singkat cerita kita sampai di pos 1 sekitar jam 8-an. Sekitar jam 8-an kondisi saat itu rame banget soalnya. Rame banget tuh. Hari apa sih Bang? 4 Juli kurang tahu kita hari apa. Pokoknya rame banget dari situ. Singkat ceritanya sampai pos 1 jam 8 kita biasalah makan-makan dulu habis di bawah ya kita pesan makanan.
kita makan di pos 1, makan sama teman-teman, ngopi dulu. Singkat cerita jam 10 kita berangkat ke pos 2. Jam 10 siang kita ke pos 2, jalan biasa-biasa aja, aman-aman aja, bercanda-canda sama teman-teman, ngobrol-ngobrol bareng, ngeliatin cewek di jalan, semangat kak, kayak gitu. Singkat cerita kita sampai pos 2 sekitar jam setengah 12-an. Biasa kita ngopi dulu, minum dulu, ngeteh. Singkat cerita kita sampai di pos 2 sekitar jam setengah 12. Kita melanjutkan perjalanan jam 12 siang. Jam 12-an siang kita jalan menuju pos 3. Sampai di pos 3 jam setengah 2 kalau nggak salah, setengah 2 siang. Kita biasalah duduk-duduk dulu, kan kita bawa cewek juga, jadi jalannya santuy, nggak buru-buru, ya nggak farming dulu, ngebuff dulu. Sebat dulu. Iya, sebat dulu, okay. sebat. Singkat cerita kita sampai di pos 4 sekitar jam 3 sore. Simpang Maleber kalau nggak salah ya, Simpang Maleber yang tahu di anak gunung, pernah naik gunung gede pasti tahulah pos 4 Simpang Maleber. Singkat cerita kita sudah sampai di Maleber, kita duduk dulu makan pop mie karena ceweknya juga capek banget. Itu lu berenam berarti ceweknya ada berapa tuh? Ceweknya 1 doang, ceweknya 1. Kita ngopi dulu, masih makan si cewek ini, katanya udah perut keroncongan. Terus capek juga, katanya juga kedinginan. Ya udah kita mau nggak mau kita beli di warung, ya nggak, kalau kita buka-buka lagi ribet lagi. Udah singkat cerita dia udah makan, dia udah minum juga. Kita melanjutkan perjalanan sekitar jam setengah 5 sore. Singkat cerita aja nih kita sampai di alun-alun Surakencana, nggak tahu sebelah mana, intinya alun-alun Surakencana. Sampai di Surken kita buat nungguin yang belakang masih ada yang ketinggalan. Kita berhenti sejenak, nungguin dulu, sambil foto-foto, bercanda-canda, ngeliatin bunga Edelweiss yang cantik banget kayak kakaknya. Gue katanya Bas. Udah singkat cerita kita melanjutkan ke alun-alun Surakencana yang ke puncak Gunung Gede. Kita ke sana jalan sekitar sejaman. Sampai di sana kita buat tenda segala macem. Nah singkat cerita nih si cewek nih diem doang, Nah si cewek diem doang, gue tanyain nih, kak lu kenapa gitu? Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa gitu. Nah udah kan tuh. Nah habis itu teman gue datang nih yang tempat buat nyari lapak tenda kan, karena emang penuh banget tuh disuruhkan nyari yang tempat yang safety lah, ada pohon-pohonnya, ada tutup-tutupannya. Jadi tenda nggak terlalu kena angin banget. Singkat cerita si teman 2 ini datang nyamaranin kita. Nah si cewek gue tanyain, kak gimana, nggak apa-apa? Dia begini kak, kedinginan. Dia kedinginan. Ya udah mau nggak mau kan kita kasih jaket nih, pakai jaket gue nih, lu pakai ya. Nah dia gue tanyain lagi, kak lu nggak apa-apa, muka lu putih tuh. Gue tanyain kayak gitu kan. Singkat cerita aja ya, nih si cewek memang badannya mukanya udah putih kan. Gue tanyain, kak lu nggak, gitu ya, iya pucet. Mukanya pucat, kak lu nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Terus mukanya pucat, ya udah mau nggak mau gue kasih jaket. Terus gue kan belum bikin tenda tuh. Nah mau nggak mau gue taruh di tenda orang dulu. Gue bawa, nih kak ayo ikut gue kemana? Udah lu di tenda dulu, bocah masih nyari spot tenda buat kita diriin tenda. Oh ya udah, gue kasih ke tenda orang. Bang, permisi bang. Iya kak, ngapa? Ini bang, saya mau naruh cewek teman saya nih bang, dia kedinginan. Terus teman saya lagi nyari tenda, nyari spot tenda. Nitip ya bang sebentar. Terus kata yang punya tenda di situ, oh iya kak, nggak apa-apa di sini aja. Titip ya sebentar ya bang. Ya udah ya. Singkat cerita maghrib tiba, maghrib kita diriin tenda. Terus gue jemput nih si cewek yang sakit tadi. Gue jemput, gue tarik, kak ayo ikut gue kemana? Udah no tenda udah jadi. Yaudah yuk kita ke tenda. Yaudah yuk, gue antar tuh bang maghrib berdua sama dia. Gue berdua sama dia sampai di tenda, dia menggigil gini kan, lu ngapa? Nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Seriusan lu ngapa? Ngomong aja sama gue. Iya gue dingin banget, badan gue dingin. Muka emang putih, muka putih, bibir putih. Ya udah mau nggak mau gue langsung buat air lah buat dia lah, buat ngilangin hiponya dia.
Gue langsung buka kompor 2 biji di dalam tenda gue tutupin. Terus gue suruh ganti baju, gue keluar dulu lah. Masa ke dalam? Kesempatan. Gue keluar dulu sebentar, dia ganti baju. Setelah ganti baju, dia udah ganti baju, dia ngomong, "Bang, udah bang." Oh ya udah ya, gue masuk lagi. Gue nyalain kompor buat ngerebus air buat dia. Gue kasih tolak angin, gue kasih sleeping bag 2 biji buat angetin badannya dia. Pas gue kasih air putih, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Udah tuh singkat cerita, jam 9 malam dia kebangun buat ngencing. Ya udah gue temenin tuh. Gue temenin keluar kencing. Dia ngomong kayak gini, "Ki, temenin gue yuk, kemana? Kencing." Ya udah yuk, gue temenin. Gue temenin keluar. Udah tuh dia ngencing, dia balik lagi ke tenda. Nah, dia tidur nih. Di tenda itu ada 4 orang, cewek 1, cowoknya 3. Cowoknya 3. Nah, yang si cewek sama si cowok ini tidur. Nah, gue berdua nih sama temen gue nih di dalam tenda. Gue di dalam tenda sekitar jam 12 malam. Gue berdua sama temen gue, yang nggak bisa gue sebutin namanya lah. Gue dengar suara ketawa, cekikikan. Bunyinya kayak gini. Nah, gue berdua sama temen gue tatap-tatapan dong kayak gini. Denger nggak? Iya denger. Terus gimana Ki? Gue bilang ayang, udah nggak apa-apa, santai aja, santai, nggak usah dibawa panik, nggak apa-apa, dia nggak apa-apa. Kita niat kesini ngapain? Naik gunung kan, nggak ada niat jahat kan? Ya udah tenang aja. Kita nggak bakal terjadi hal-hal yang celaka lah, pada intinya kayak gitu. Niat kita kesini baik kok. Udah tuh singkat cerita, jam 12 malam habis digangguin. Sampailah jam 1, kita main poker dulu tuh Kak, main poker berdua. Main poker gabut banget, mau ngapain, mau tidur nggak bisa, sempit banget tenda. Mau ke tenda sebelah juga dingin banget, udah nggak kuat kan. Udah singkat cerita, kita jam 1 malam atau setengah 2 malam, kita dengar lagi ada kayak orang jalan pakai kerincingan, kerincing. Itu di tenda, bener-bener di tenda, kerincing. Nah teman gue langsung natapin gue kayak gini. Gue langsung kayak gini, "Apa lu? Denger gak?" "Iya." Gue langsung buka tenda, seret. "Apaan?" Nggak ada. "Tadi lu denger kan kerincingan?" "Iya." "Kerincingan lu kali, lah sepatu ini di dalam kan?" "Oh iya juga." Ya udah gue tutup lagi kan. Nah bocah udah panik kan, muka lu ngapa sih panik banget, udah yuk. Akhirnya kita bikin kopi lah buat nenangin diri lah, ngopi ngerokok nih, ngopi aja dulu santuy sambil dengerin lagu. Enjoy aja, nggak usah dibawa panik. Nah sekitar jam 3 gue denger lagi suara orang ngaum di sebelah bunga Edelweiss yang tadi si cewek nih ngencing. Suara. Terus teman gue yang denger pertama itu kaget kan, "Ki, lu denger?" "Iya, gue denger." "Suara apaan ya?" "Ngeliat parah nih Ki." Enggak gue dingin banget, gue bilang aja kayak gitu. Gue dingin banget, gue alasan gue sebenarnya males banget kan, gue buka tenda malam-malam kayak gitu. Udah mau nggak mau gue buka tenda kan, gue cari, oh nggak ada apa-apaan Per, lu salah dengar kali. Kagak, emang bener-bener ngaum. Seriusan lu? Iya. Ya udah gue tutup lagi. Singkat cerita kita tidur lagi jam 5 subuh. Nah di sini nih mulai adalah jam 5 gua tidur, gue dengerin musik nih Kak, gue dengerin musik. Nah gue tidur juga sempit-sempitan tuh, tidur sempit-sempitan. Nah gue tidur, temen gue tidur, semuanya pada tidur, gue doang belum tidur, ada musik lagu, gue setel di HP gue tidur. Nah pas gue tidur tuh, gue dimimpiin sama orang. Nggak tahu suaranya halus banget, suaranya kayak gini. "Ki, kecilin ya HP-nya, nggak enak sama yang lain." Itu bener-bener di kuping sampai gue bangun. Gue kaget itu, astagfirullahaladzim. Gue denger kayak gitu. Oh iya, gue dengerin lagu. Terus akhirnya gue kecilin lagunya, gue nggak enak juga kan. Kata yang didengerin gue nggak enak sama yang lain. Ya udah gue ngormatin lah, gue kecilin lagunya. Abis itu gue tidur lagi. Nah pas gue tidur lagi, itu tuh gue dimimpiin sama Eyang Prabu Siliwangi. Gue dimimpiin pas jam 5-an. Nah pas gue dimimpiin Eyang Prabu Siliwangi,
tenda sebelah temen gua itu dengar suara delman sama kerincingannya, katanya kerincing sama delmannya, kayak ada kuda gitu, kudanya kayak gitu katanya si teman gua yang tenda sebelah gua. Pas gua tidur mimpiin si Eyang Prabu Siliwangi. Singkat cerita, udah pagi kita foto-foto dulu lah, kita foto-foto, kita santuy-santuy. Terus gue juga nggak mau ngomong nih ke teman-teman gue nih, karena kan gue nggak mau ngedownin mental mereka lah. Gue kalau gue ngomong ke dia, takutnya kan mental mereka down atau apa. Terus bawa cewek juga pemula kan, takutnya kan dia nggak mau naik gunung lagi, nggak mau naik lagi kayak gitu kan. Takutnya suges juga ya. Iya. Singkat cerita, pagi kita foto-foto, masak-masak, kita ngambil air di mata air. Ya sekarang mata airnya jorok banget. Buat kalian ya pendaki yang baru naik atau pendaki yang lama, tolong didik yang bener ya, dijaga mata airnya. Kan kita naik juga kita harus jaga kebersihan, buang sampah sembarangan, jangan dikotorin juga. Kan buat barang-barang kalau bersih kan enak gitu. Singkat cerita, kita ambil air, kita buat masak-masak lagi, kita bikin ngopi santai-santai, kita menuju ke puncak Gunung Gede Pangrango sekitar jam 9 pagi. Singkat cerita, sampai di puncak Gunung Gede Pangrango kita sampai jam 12 siang. Habis itu kita langsung turun, kita nggak lama, foto-foto doang, sebentar doang. Habis itu turun, kita packing segala macam, kita nyantai-nyantai dulu. Singkat cerita, sampai mau maghrib nih kak, mau perjalanan turun. Nah pas perjalanan turun, di sini nih ada lagi nih, pas mau berdoa, gue tuh kayak ada yang bisikin, kayak ada yang mau ngerasukin. Dia kayak nitipin pesen ke gue. Dia nitipin pesen, Ki, makasih ya. Dia ngomongnya pelan banget, Ki, makasih ya, udah jadi ketua yang baik. Dia ngomongnya kayak sedih gitu kak, makasih ya udah jadi ketua yang baik gitu. Sebenarnya semalam banyak yang mau gangguin kamu. Terus gue langsung kaget kan, oh iya semalam gue digangguin, ini didengerin segala macem, dianuin kerincingan apa segala macem. Oh iya. Terus dia ngomong gini lagi, semalam banyak yang mau gangguin kamu, cuman saya yang ngejagain kamu di sini karena kamu udah baik sama saya. Nah udah singkat cerita, udah begitu gue langsung kaget kan, astagfirullahaladzim, Ki lu ngapa? Terus teman-teman gue langsung, Ki lu ngapa, lu kok diem? Gitu. Enggak, sorry. Ya udah berdoa. Maghrib nih Ki, jangan bengong baik. Iya, sorry. Gue alasan gitu kan, kalau gue ngomong gue kerasa gini-gini, ntar takutnya dia malah nge-track malam kan, takutnya down semua kan. Jadi lo pas lagi berdoa, dengar suara bisikan itu? Iya, bisikan titipan pesan itu ke gue. Singkat cerita, kita nge-track malam sampai di Simpang Maleber jam 7. Gua pas ngerekam video, pokoknya ada buktinya ya. Pas ngerekam video tuh ada cewek nangis. Licin. Nggak selicin, Cok. Enak Kak? Kira enak, Kak. Nah, jadi si cewek ini nggak mau kalau gua buat pulang ke rumah. Si cewek ini nggak mau gue buat pulang ke rumah karena gua udah baik kak di sana. Gua udah baik di sana. Gua gara-gara udah baik lah, nggak. Bersikap baik lah. Iya, bersikap baik, ngedoain para pendahulu, nggak buang sampah sembarangan, jaga etika, attitude segala macam. Udah tuh sampai Simpang Maleber. Kayak gitu kak, gue ditangisin sama dia. Kayaknya gue nggak mau pulang kayak. Nah singkat cerita sampai di situ jam 7 malam, gue duduk. Nah gue ngobrol nih sama teman-teman gue. Yuk balik, gue ngomong kayak gini kak, gue juga nggak tahu setengah sadar apa setengah enggak. Ayo, gue pengen balik lagi ke Surken nih, gue kangen banget sama Surken. Yuk balik lagi yuk. Terus gue langsung dianuin kan sama temen gue, lu ngapa? Nggak apa-apa, lu nggak usah aneh-aneh lu. Iya salah, sorry bercanda doang, bilang kayak gitu kan, bercanda doang. Emang pas gua turun itu hati sama pikiran tuh bawaannya mau ke Surken terus kak. Iya Surken terus. Terus karir gue juga kayak ngerasa berat banget, kayak ada yang narik gitu, mau ke Surken kayak gitu terus. Nah singkat cerita, ya udah tuh gue jalan lagi sampai singkat cerita aja lah sampai bawah.
sekitar jam setengah 11 malam tuh, setengah 11 malam sampai kita di base camp, kita bersih-bersih segala macem. Terus gue sama temen gue juga ngobrolin tuh di warung sambil makan, gue ngobrolin kejadian yang kemarin. Singkat cerita, gue pulang ke rumah jam 2 malam, gue pulang ke rumah. Nah, di rumah ini nih, gue hari itu juga nih kak, badan gue emang bener-bener capek banget. Terus juga gue makan, terus minum, ngerokok, semua nggak ada rasanya. Gue kirain corona nih, gue kena corona nih. Gue nggak bisa ngerasain apa-apaan. Terus habis itu gue dengerin lantunan ayat Al-Quran nih di handset. Untuk badan gue kayak gini kak, gemeteran sendiri kayak gitu sendiri kan. Badan gue nggak beres nih. Nah pas seminggu gue baru sadar itu, setiap hari itu gue pagi siang sore itu gue mimpi di kerajaan. Gue mimpi di kerajaan kayak gue dikasih enak nih, banyak buah-buahan segala macem. Terus gue dikasih makanan, dikasih minuman, dikasih tempat tidur yang enak, kayak gitu dah pokoknya. Tapi kayak hidup di zaman dulu di kerajaan kayak gitu, hidup di zaman kerajaan. Nah singkat cerita, ya udah tuh pas udah seminggu gue mimpi di kerajaan, akhirnya gue manggil orang pinter. Nah gue mandi kembang, pas gue mandi udah kelar, gue buka HP kak. Nah pas buka HP tuh ada foto tulisan, dia ngomong kayak gini, aku nggak mau pulang. Di foto ada buktinya ya, ada buktinya. Di foto kayak gitu. Padahal gue nggak pernah nulis sama sekali kejadian itu. Gue juga setengah sadar, setengah ya gimana ya. Gue ada di rumah tapi gue setengah sadar nih kayak gitu. Pas seminggu itu tuh udah baru sadar tuh gue, aduh gue ada yang ngikutin nih. Nah kata orang pintar itu, dia ngomong kayak gini, gue ditanya dulu kan kak, emang masnya habis dari mana gitu. Saya habis dari Gunung Gede Pangrango kayak gitu. Oh habis dari Gunung Gede. Iya saya habis dari Gunung Gede. Kok bawa cewek gitu? Saya nggak tahu. Gue bilang kan saya nggak tahu pak. Saya juga kan naik aja gitu. Saya juga nggak bawa cewek apa-apaan. Ini cewek siapa? Gue ngeliat kan nggak ada. Wah berarti ada yang ngikutin kan. Gue kaget tuh. Gue berarti ada yang ngikutin. Nah pas gue mandi udah kelar. Nah si bapak ngomong yang tadi tuh. Nah habis itu bapaknya ngomong lagi kayak gini. Ini tuh si cewek sebenarnya nggak mau pulang. Karena kamu udah baik di sana. Oh jadi si cewek itu nggak mau lu pulang dari gunung itu? Iya nggak mau dari Gunung Gede. Makanya hati sama pikiran gue tuh bawanya mau ke alun-alun Surya Kencana terus. Iya pas udah mandi, nah si bapak ngomong kayak gini, kamu udah baik, kamu nggak usah pulang. Kata si ceweknya mesen ke yang orang pintar ini. Nah orang pintar ini nyampein ke gua, kamu udah baik di sini, kamu nggak usah pulang ya. Digituin kata orang pintar. Ya gua kaget kan, astagfirullahaladzim. Ya gue bilang kan nggak mau pulang gimana. Gue kan juga di rumah kan punya keluarga juga, punya banyak sibukan juga. Masa iya gue mau tinggal di Surken terus ya kan? Punya pacar juga. Iya ya punya kan? pacar juga. Tapi nggak punya pacar juga sih. Punya pacar. Pantesan ikutin. Tahu aja nih setannya nih kalau gue jomblo nih. Iya bener. Udah tuh singkat cerita gue udah mandi, udah kelar. Nah pas tahap keduanya gue mandi lagi. Pas gue mandi lagi itu gue baru hilang 2 mingguan kak. Gue baru hilang, baru bener-bener kayak 100% lah. Ya 100% kayak gitu. Singkat cerita udah mandi, udah kelar segala macem. Gue akhirnya bisa main-main lagi sama teman-teman gue. Gue bisa ngopi lagi sama teman-teman gue. Gue cerita lagi. Gue ngeliat foto yang kejadian kemarin masih ada. Gue juga dengerin videonya juga. Gue juga kaget kan denger video kayak gitu. Gue juga nggak sengaja kak ngeliat video kayak gitu. Nggak sengaja pas gue dengerin, oh iya kok ada yang nangis gitu. Pas sampai rumah juga kaget kan, kok nangis. Kok ada teman cewek lu enggak ya, maksudnya enggak? Iya nggak aneh-aneh lah, nggak bakal mungkin lah kalau orang baru pasti jaga attitude lah, pasti tahu lah. Masa iya bercanda di gunung malam-malam maghrib itu nangis kayak gitu, nggak bakal mungkin dah.
Udah singkat cerita, akhirnya 2 minggu tuh kelar. Gua nggak apa-apa, gue masih bisa cerita bagi pengalaman di sini. Terus gue juga bisa ngopi bareng kayaknya. Kopi tapi nggak diminum. Oh iya, mau minum dulu. Bersulang dulu kan nih? Iya, bersulang dulu. Ya Allah. Padahal mah bohongan punya gua mah. Kalau dia beneran, bener kalau dia. Ada lagi bang cerita yang selama 2 minggu itu? Setelah 2 minggu, udah kak, itu udah nggak terjadi apa-apa lagi. Gue udah lepas lah sama dia lah, maksudnya kayak gitu. Udah lepas dia ngikutin gue, udah nggak ngikutin lagi. Gue langsung ke rumahnya teman gue tuh, si Padil namanya. Gue cerita ke dia, kok bisa kayak gini. Terus orang tua gue juga bilang, kok bisa sih kayak gitu, padahal niat kamu kan baik Ki, masa dia diikutin. Ya gimana ya, namanya juga orang ikut kan kak. Kayak gitu kak ceritanya. Wih, keren juga ya. Jadi si sosok yang ngikutin lu itu apa sih, sosok yang ketawa di video lo itu mungkin? Iya, itu sosoknya dia nangis karena gua nggak dibolehin pulang ke rumah, bolehnya disuruhkan terus kayak gitu Pak. Berarti dia suka kali sama Iya, lu bisa ya? jadi kayak suka boleh sama jadiin dia. Suatu nguduh mantu. Jadiin suami atau apa gua nggak tahu lah. Oke teman-teman, itulah ceritanya yang benar-benar gue juga sampai merinding bang, apalagi bisikan-bisikan yang dan itu cuma lu doang gitu kan yang iya, gue doang yang ngerasain. Gila bener. Oke, gue bakal tanya-tanya sedikit nih sama si abangnya nih. Oke bang, itu si cewek teman lu itu kan sempat hipo ya, sempat kedinginan tuh sampai mukanya pucet banget kan kayak gitu. Itu sebenarnya kenapa sih? Apa benar-benar hipo? Apa ada sesuatu yang ngedeket dia tuh gitu? Sebenarnya kayak ada yang nempel dia juga, bisa jadi hipo juga, bisa ketempelan juga. Kita juga kurang tahu ya kan. Terus pas diobati dikasih air segala macem, dia pagi-paginya ya sehat-sehat aja gitu. Berarti kan cuman hipo doang kan, kedinginan doang. Mungkin dia kan gara-gara baru naik gunung juga, belum bisa nyesuaiin kondisi suhu di gunung itu. Bisa jadi kayak gitu kak. Oh gitu. Dan itu misalkan nih, di teman-teman lu itu benar-benar berperilaku baik atau adalah teman-teman lu yang kayak kurang baik gitu? Ya mungkin adalah yang kayak petingkah kata-kata kotor lah, kayak maaf nih ya, ada anjing segala macem lah kayak gitu. Bisa jadi kan ada kata-kata kotor lah dari dia, mungkin penunggu di situ nggak senang juga sama kita atau gimana lah, kurang paham juga. Dan itu dibantu sama perilaku lu dan lu mendoakan leluhur-leluhur di sana kali ya. Jadi mereka itu kayak terbantu dijaga oleh sosok sama yang baik-baik di sana. Iya, gitu bener. Ya sih, kita dimanapun juga harus berpikir tetap baik sopan, ya, sopan. Apalagi di gunung ya. Apalagi di gunung. Di gunung kan tahu sendiri kan. Rumahnya mereka ada di sana gitu. Oke teman-teman, itu ceritanya benar-benar yang bikin gue merinding banget sih ya. Sampai diikutin sampai rumah. Si sosok yang ada di sana pun ngikutin sampai rumah dan itu ngajak ke sana terus ya bang? Iya, ngajak selama seminggu itu tuh dia ngajak ke sana terus dimimpin sama di kerajaan terus juga, dikasih enak, diiming-imingin enak kayak gitu. Berarti lu bener-bener salah satu orang yang beruntung banget dong, bisa dimimpiin sama Prabu Siliwangi. Ya nggak sih guys? Dan langka banget ya, jarang banget orang yang datang ke sana gitu kan, bertemu sama sosok itu gitu, sosok yang bener-bener wow gitu kan, kayak gitu. Oke bang, abang katanya punya bukti-buktinya juga ya? Bukti-bukti foto, video pas di jalan. Oke, nanti kita tunjukin ke kalian ya untuk video sama fotonya, itu bukti banget ya kalau misalkan si abangnya ini benar-benar ngedenger suara, terus ada tulisannya juga, dan itu benar-benar si abang tuh nggak nulis gitu kan? Nggak pernah nulis sama sekali, emang setengah sadar setengah gimana ya, namanya juga kadang ada di rumah, mikirnya ada di rumah, terus pas dimimpin ada di kerajaan, saya juga bingung kan nih, kok gue hidup di mana ya, kayak gitu. Kayak hidup di dunia, di dua dunia. Iya, kayak hidup di dua dunia, ntar gue di rumah, ntar gue di kerajaan, kayak gitu kak. Gila. Oke bang, gue lupa nih satu lagi nih. Lu kan di 2 minggu itu dimimpiin oleh
dimimpiin pas di kerajaan, ya kan? Itu pas siang hari pun lu dimimpiin apa lu beraktivitas seperti biasa tuh bang? Gue di rumah terus itu kak, nggak pernah ngayap, nggak pernah ngapa-ngapain, pokoknya diem aja di kamar gitu. Sampai orang tua gue, Ki lu kok bengong mulu lu habis dari gunung lu kayak gitu. Sampai orang tua ngomong gue kayak gitu. Ya gue diem doang kan, orang tua gue nanya kayak gitu kan. Ya gue gimana ya, gue biasa beraktivitas kayak sholat, kayak buat makan. Kayaknya terganggu banget, gue makan nggak enak banget, gue ngopi nggak enak banget, gue ngerokok nggak enak banget. Ya udah gue main HP aja, gitu kayak buat main game segala macem, kayak gitu kak. Oh jadi bener-bener kayak beda gitu dari Iya dulu kayak juga, beda. ya? Gila, tapi untungnya lu nggak diliatin sama sesosok itunya ya, sosok ceweknya Iya, itu ya? gue nggak diliatin sama Kalau dia. diliatin gimana tuh bang? Kalau diliatin ya, iya mau nggak jadi istri gue? Ya, mentang-mentang jomblo guys. Oke teman-teman, itulah ceritanya. Menurut gue sih benar-benar merinding parah sih, apalagi bisikan-bisikan itu yang bikin gue beneran loh kayak gitu. Dan untuk abang nih, abang punya IG nggak? Punya dong. Punya, langsung Punya aja dong. dipromosiin. Siapa tahu ciwi-ciwi sih. Apalagi jomblo guys, tenang aja masih jomblo. Apa nih bang IG-nya bang? IG-nya @rizkywytn, N-nya 2. Oke teman-teman, langsung aja mampir ke IG-nya Bang Rizky. Siapa tahu mau nanya-nanya Iya, ya mau nggak sih? nanya-nanya. Nanya-nanya ya chatting-chattingan gitu kan. Tuker WA juga nggak apa-apa ya bang ya? Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke bang, terima kasih banyak nih udah nyempetin diri ya kan ke Iya. Diary Neng Sally, udah mau bercerita pengalaman yang benar-benar seru banget. Aduh, gue aja sampai masih bengong loh. Diikutin loh, idih, untungnya nggak diapa-apain loh bang. Iya, untungnya gue nggak diapa-apain. Iya, nggak diapa-apain Iya. di sana. Oke bang Rizky, terima kasih ya. Semoga sama-sama. nanti kalau misalkan ada cerita-cerita lain bisa lah mampir ke sini lagi, cerita Siap. lagi di Diary Neng Sally ya nggak sih? Siap. Oke teman-teman, bagi teman-teman nih yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan teman-teman semua yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat, selalu diberikan rezeki dan rezeki yang banyak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.